Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani M. Nasir. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 dengan program studi pendidikan Bahasa Inggris di LPTK Universitas Syah Kuala dengan nomor peserta 201699535143. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Simpang Keramat dengan materi teks deskriptif. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Nadia, please lead your friend to pray first. Okay, friends, let's pray first. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Okay, my student, I will check attendance list. Who is absent today? Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Atau hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah. So we can meet again in this class to study together. Alhamdulillah sekali kalau hadir semua sehingga kita bisa berkumpul dan belajar bersama-sama di ruangan kelas ini. Okay, right now, please prepare all the things. Your book, your pens, and your dictionary. Take it and put on your table. Do it right now. Silakan ambil pulpennya, bukunya, letakkan di atas meja. Okay, my student, do you still remember about our lesson in the last meeting? Ada yang masih ingat terkait dengan materi kita minggu lalu? Tentang apa minggu lalu? Tentang Oke, tentang teks deskriptif. Apa itu teks deskriptif? Teks yang menggambarkan objek tertentu. Oke, teks yang menggambarkan objek Tertentu. tertentu. Nah, di dalam teks deskriptif kan ada strukturnya. Ada berapa strukturnya? 2. Oke, yang pertama apa? Identification. Yang kedua, description. Nah, masih ingat nggak identification itu apa? Pengenalan. Pengenalan. Oke, kalau description, ciri-ciri Suatu objek. suatu objek. Oke, betul ya. Berarti kalau misalkan description itu pengenalan, identification pengenalan, description mendeskripsikan ciri-ciri tertentu pada suatu objek. Nah, kalau kita pelajari teks deskriptif ini pasti ada manfaatnya. Misalnya ya kan, kita lihat ayam. Kita sudah bisa mendeskripsikan ayam itu seperti apa, warna ayam itu seperti apa. Nah, itu manfaatnya. Dalam belajar memang butuh proses. You need process to learning English. Tidak ada yang mudah. Maka dari itu, kalian ini masih ada kesempatan, masih ada waktu. Use your time wisely and don't waste your time with only something. Jadi, pergunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin dan jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak berguna. Jadi kalian ini masih banyak sekali
ada dua yang harus kita capai. Yang pertama, di akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat yang pertama melengkapi kalimat rumpang teks deskriptif tulis sangat pendek dan sederhana terkait binatang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai. Dan yang kedua, membuat teks deskriptif tulis sangat pendek dan sederhana terkait binatang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai. Jadi tujuannya hari ini ada dua. Yang pertama, kita akan melengkapi kalimat rumpang. Melengkapi kalimat rumpang ya terkait teks deskriptif, dan tujuan yang kedua kita akan membuat teks deskriptif yang sangat pendek dan sederhana. Ada dua tujuannya. Okay, my student, right now I will show you a video. So in the last, when you have watching the video, you can ask me a question. Jadi saya akan menampilkan video. Ketika nanti setelah menonton video tersebut ada pertanyaan, silakan ditanya pertanyaan yang tidak paham ya. Ya, Bu. Oke. All of you attention this because I will show you a video. Describing animals. These are some questions to help you to describe an animal. What is it? What size is it? Okay, you have finished watching the video. Any questions so far? Ada pertanyaan? Oke, silakan Shita. Apa yang maksud dengan video tersebut? Oke, apa yang dimaksud dengan video tersebut? Ada yang ingin menjawab? Tidak ada. Oke, saya akan jelaskan. Jadi di video tersebut menjelaskan terkait dengan description. Nah, di situ kan tadi ada burung apa? Burung beo. Nah, di situ kan ada menggunakan pertanyaan agar kenapa pertanyaan itu membantu untuk kita membuat teks deskriptif ya. Ada yang tadi disebutkan terkait dengan it is a parrot. Itu adalah burung beo. Dijelaskan juga ukurannya itu seperti apa? Ukurannya ini kecil. Kalau kecil apa tadi bahasa Inggrisnya? Small. Nah, pokoknya dideskripsikan terkait dengan burung beo. Misalnya ada warna bulunya itu berwarna-warni. Itu maksud dari video tersebut. Oke, gimana Shita? Sudah paham? Sudah, yang lainnya gimana? Sudah paham? Oke. Nah, well my student, now I will give you a theory. Saya akan memberikan kalian materi dan ini adalah berisi materi. Coba dilihat, diperhatikan dan dibaca. Kasih ke belakang Khalil. Nah, itu adalah terkait dengan teori kita hari ini. Agar lebih jelasnya, mari kita saksikan lagi yang ada di screen ya. Look at the screen because I will explain what our lesson today. Nah, look at the screen. Coba perhatikan ke papan tulis. Ini adalah teks deskriptif. Kita ulang sedikit. Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan terkait dengan objek tertentu. Nah, dalam membuat teks deskriptif terdapat struktur teks. Yang pertama ada identification.
memperkenalkan informasi secara umum tentang objek yang akan kita Jelaskan. Nah, selanjutnya description. Terdiri dari gambaran sesuatu seperti Hewan. dengan menggambarkan ciri-ciri, bentuk, Atau warna. Nah, itulah bayangan sementara maksudnya terkait dengan tag deskriptif. Oke, lanjut. Nah, biasanya dalam mendeskripsikan tag deskriptif pasti kita sering mendapatkan kata-kata sifat. Ya, sering kita mendapatkan kata-kata sifat. Oke, yang pertama ada kata tall. Ada yang tahu artinya apa? Tall apa artinya? Tinggi, ya betul ya. Tall, the meaning is tinggi. And then short. Oke, good. Short, pendek. Biasanya kalau short itu apa? Bagian apa? Kalau misalkan mendeskripsikan tentang hewan, bisa saja lehernya pendek, ekornya pendek ya. Oke, very good. And then long. Panjang. Panjang, ya betul. Panjang. Biasanya pada hewan apa yang terdapat panjang itu? Jerapah, lehernya panjang ya. Oke. And then ada kata big. Besar. Biasanya hewan apa yang besar? Ya, gajah. Oke, good. Selanjutnya ada kata small. Small apa artinya? Kecil, ya benar sekali. Small artinya kecil. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, ini ada contohnya. Misalnya, it is a deer. Itu adalah sebuah rusa. It has a short tail. Ia memiliki ekor yang pendek. Nah, di sini kata sifatnya yang mana? Short. Artinya pendek. Nah, inilah kalau misalkan nanti ada kalimat terumpang, kalian tinggal melengkapi kata sifat yang biasa terletak pada hewan ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mendeskripsikan binatang biasanya dimulai dengan kita sebutkan namanya dulu. Ya. So to make about to description about animal, we can start about name. Jadi kita bisa mendeskripsikan nama terlebih dahulu. Contohnya, it is cat. Itu adalah kucing. It is horse. Oke, kalau misalkan kita mau bilang itu adalah ikan, bahasa Inggrisnya gimana? It is fish. Ada pernah yang dengar tentang fish? Fish ini artinya ikan. Kalau misalkan kita membuat itu adalah kelinci. Oke, it is rabbit. Nah, kita untuk membuat tag deskriptif bisa dimulai dengan nama. Selanjutnya, ukurannya bisa kita sebutkan ukurannya. Misalnya, it is big. Nah, itu besar. Misalnya, gajah itu besar tidak? Besar. Nah, it is big. Selanjutnya bisa diikutkan dengan it is huge. Sangat besar. Hewan yang sangat besar hewan apa? Gajah. Sangat besar ya kan? Oke, selanjutnya it is tall. Itu tinggi. Nah, biasanya yang tinggi itu hewan apa? Jerapah. Tinggi. Selanjutnya it is small. Itu kecil. Oke, dilanjutkan dengan physical karakteristik. Nah, coba lihat sekarang ciri fisiknya. Coba lihat ciri fisiknya. It has long neck. Apa artinya? Mempunyai Leher
Kucing makan ikan? Oke. Selanjutnya, hewan apa yang makan buah? Jerapah makan buah? Kelinci makan? Oke, wortel. Selanjutnya, kalau gajah makan buah Kak? Makan, ya kan? Gajah, hewan pemakan buah-buahan. Selanjutnya, nah bagaimana sih ia berpindah? Yang pertama, it jump, berarti berlompat. Hewan apa yang berlompat kira-kira? Kanguru, kelinci, udah apa? Kodok. Oke, good. Dia berjalan. Udah, yang kita lanjut. Ia berjalan, it's walk. Hewan apa yang berjalan? Kucing. Apa lagi? Kambing. Iya, banyak hewan yang berjalan. Selanjutnya, it's run. Hewan apa yang dikenal dengan berlari? Harimau kencang ya larinya ya. Kalau kuda? Ya. Kuda bahasa Inggrisnya apa? Horse. Oke, good. Selanjutnya, ada yang terakhir ini. It live in the forest. Ia tinggal di hutan. Hewan apa yang tinggal di hutan? Monyet, harimau, what else? Apa lagi kira-kira? Banyak ular. Oke, selanjutnya. It live on the sea. Tinggal di lautan. Apa aja yang tinggal di laut? Ikan. Apa lagi? Penyu. Oke, selanjutnya. It live on the land. Hidup di darat. Hewan apa yang hidup di darat? Ya, kucing. Banyaklah hewan yang hidup di darat. Gajah, giraffe. Apa di giraffe? Jerapah. Oke. Nah, inilah yang digunakan untuk membuat teks deskriptif. Inilah langkah-langkah yang digunakan untuk membuat teks deskriptif. Kenapa kita harus buat seperti ini? Agar memudahkan kita untuk membuat teks yang singkat. Nah, yang pertama diikutkan dengan nama, ukuran, ciri fisik, makanan, cara bergerak, dan hidupnya. Nah, kita gunakan pertanyaan ini untuk mendeskripsikan terkait dengan binatang. Misalnya, ini kan ada what is it? What is it? Apakah itu? Nah, apa ini? Jerapah. Kalau bahasa Inggrisnya gimana? Ini adalah jerapah. It is a giraffe. Oke, kalau ditanya, pertanyaan selanjutnya terkait dengan what size is it? Ukurannya ini apa? Seperti apa? Kan membantu dalam kita membuat teks deskriptif. Nah, kira-kira gimana ukurannya? It is tall, yaitu tinggi. Selanjutnya, coba lihat yang ketiga. What does physical characteristic does it have? Seperti apa sih ciri fisik yang ada pada apa namanya? Jerapah? Ada kakinya ya kan? Kakinya ada berapa ini? 4. Two small horn. Ada tanduknya enggak? Ada. Tanduknya? 2. Ini ya kan? Selanjutnya, memiliki bintik-bintik coklat di badannya dan memiliki leher yang panjang. Selanjutnya, coba lihat pertanyaan yang keempat. What does it eat? Seperti apa? Apakah yang ia makan? Nah, it leaf of tree. Ia makan dedaunan dari pohon. Selanjutnya, yang nomor 5, bagaimana ia bergerak? It walks and runs. Ia berjalan dan berlari. Oke, yang terakhir, where does it live? Di mana ia tinggal? Ia tinggal di darat. Nah, seperti inilah deskripsi yang akan kita buat nantinya, dibantu dengan pertanyaan. Selanjutnya ada deskripsinya. Jadilah seperti ini. Oke, baiklah, sekarang
saya akan membagikan LKPD. Hari ini kita memiliki 2 LKPD. LKPD pertama dikerjakan secara individual. LKPD kedua nanti kita akan kerjakan secara berkelompok. Ya, silakan dikerjakan dulu LKPD yang secara individual. Kasih ke belakang kalian. Ya. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, sekarang cara langkah-langkah pengerjaannya. You can write your name on this paper. Tulis namanya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar-gambar berikut. Ini kan ada gambar, ya kan? Bacalah kalimat rumpang berikut dengan cermat. Nah, selanjutnya lengkapi kalimat rumpang berikut dengan kata yang tepat. Nah, di sini kan ada kalimat rumpang. Yang nomor 1 gambar apa kira-kira? Pasangannya yang mana? Cocokkan dengan kata yang di bawah. Lengkapi dengan kata yang tersedia di bawah, ya. Silakan kalian lihat, misalnya ini apa sih pertanyaannya, dan di bawah juga ada kata sifat yang dapat kalian lengkapi di space ini, di titik-titik ini ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian kerjakan. Silakan dikerjakan sekarang. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Ya, kalau memang sudah, coba lihat di pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. It is a giraffe. It has titik-titik neck. Kira-kira jawaban yang tepat apa sih di situ? Belum. Ya, misalnya gini, itu adalah jerapah yang memiliki leher yang Panjang. Oke, benar semua? Benar. Ya, coba lihat nomor 2. Coba lihat nomor 2. It is an elephant. It has titik-titik ear. Jawabannya apa? Big. Big. Apa itu artinya big? Besar. Berarti ini adalah gajah dan ia memiliki telinga yang Besar. Selanjutnya, number 3. It is a deer. It has titik-titik tail. Jawabannya apa? Pendek. Pendek. Bahasa Inggris pendeknya apa? Short. Short. Oke. Itu adalah rusa dan dia memiliki ekor yang pendek. Selanjutnya, coba lihat nomor 4. It is a parrot. It has colorful feather. Colorful. Colorful. Ya, itu adalah burung beo dan bulunya Berwarna kuning. Number 5. Nomor 5. It is a bee. Itu adalah Lebah. It is titik-titik size. Apa jawabannya? Small. Ukurannya Kecil. Kecil ya. Kira-kira ada yang benar semuanya? Ada. Oke, yang benar semua coba tunjuk tangan. Oke, alhamdulillah kalau memang benar semua. Nah, sekarang coba dikumpulkan LKPD-nya. Kasih aja ke kawan yang di depan. Kirim aja ya. LKPD yang kita kumpulkan. Oke, sekarang saya akan membagikan kalian 4 kelompok. Nah, nama-nama kelompok sudah dikirim ke dalam WA group kemarin. Jadi, kalian duduk berdasarkan nama-nama yang telah ibu kirim ke WA group. Oke, silakan duduk sekarang. Tarik mejanya sesuai nama yang sudah dikirim di WA group. Oke, sekarang kalian sudah membentuk kelompok ya. Jadinya ada 4 kelompok. Jadi yang ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan yang terakhir kelompok 4 ya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan LKPD kedua. Silakan dikerjakan dengan teman sekelompok. Didiskusikan dengan teman sekelompok ya. Silakan ya.
berikut ini. Selanjutnya, bacalah pertanyaan berikut dengan cermat. Berdiskusilah dengan teman satu kelompok dalam mengerjakan LKPD. Selanjutnya, buatlah sebuah teks deskriptif pendek berdasarkan gambar yang terdapat pada LKPD. Nah, di sini kan ada beberapa gambar ya kan? Pilihlah salah satu gambar. You can choose one picture. Ya, pilihlah salah satu gambar. You can choose one picture and can you write a descriptive. Jadi, tuliskan sebuah teks deskriptif berdasarkan gambar yang kalian pilih. Dan pada akhirnya, nanti perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan ke depan terkait dengan gambar yang kalian pilihkan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan, diskusikan dengan teman sekelompok. Oh, ini ada kesulitan. Yang mana kita jawab? Ini gambar apa? Syifa, Fiza? Gambar apa? Rusa? Ya. Di sini kan ada kata-katanya. Kata-kata ini kalian gunakan pertanyaan yang ada di sini. Kalian tulis nanti di sini. Misalnya, what is it? Jawabannya it is it. Nah, itu didiskusikan nanti presentasi ke depan ya. Oke. Nah, kelompok dua di mana? Sudah sampai mana? Apa yang kalian pilih? Gambar apa? Gambar kuda. Gambar kuda. Nah, di sini kan ada kata-kata kuncinya ya kan? Jadi kalian bisa menggunakan kata kunci untuk membuat teks deskriptif dengan singkat dan pendek. Jadi nanti berdua presentasi ke depan. Pilihlah salah satu dua di antara kalian untuk presentasi. Oke, kelompok 3. Kira-kira pilih gambar apa? Gajah. Oke, gambar gajah. Ya, ini kata-kata ini ditulis di bawah ya. Berdasarkan pertanyaan tadi kan ada pertanyaannya kan. Apa ini? Ini adalah nanti ke depan baca satu baca bahasa Inggris, satu baca bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya gimana kelompok 4? Sudah sampai di mana? Pilih gambar apa kalian? Gambar apa kalian pilih? Gambar rusa. Rusa, oke, gambar rusa. Ya, bagus sekali. Nanti pada akhirnya kalian presentasi ke depannya. Ini udah benar seperti ini. Tinggal kalian presentasi. Bacakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini biasanya udah betul. It is dear. Ya, seperti itu. Selesai ya? Selesai ya? Nanti apa yang tampil ke depan? Gimana kelompoknya sudah selesai? Gimana kalian sudah selesai? Oke semuanya, apa sudah selesai terkait dengan diskusi di grup? Jika sudah, sekarang I want one of your group or all of group present in the front of the class. Jadi saya ingin masing-masing kelompok, perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan kelas ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It is there. Itu adalah busa. It is medium size. Ia berukuran sedang. Ada pertanyaan? Apa yang maksud dengan identification? It is there. Itu
Itu adalah besar. It is medium size. Ia berukuran sedang. Apakah sudah paham? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause to group 1. Kasih tepuk tangan. And next, group 2. Silakan. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kuda. It is hot. Itu adalah kuda. It is big. Ia itu besar. It has 4 legs, 2 eyes, 2 ears, and bronze skin. Ia memiliki 4 kaki, rambut panjang, 2 mata dan telinga, dan memiliki kulit yang coklat. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Apakah ada pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan description? It has 4 legs, 2 eyes, 2 ears, and bronze skin. Ia memiliki 4 kaki, rambut panjang, 2 mata dan 2 telinga, dan memiliki kulit yang coklat. Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah mengerti? Oke. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause to group 2. Alright, now please group 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang raja. It is elephant. Itu adalah raja. It is huge. Ia sangat besar. Baik, demikian presentasi kami. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya? Apa arti identification? Oke. It is elephant. Itu adalah raja. Baik, sudah paham? Gimana, sudah paham kelompok 4? Sudah, oke. Silakan. Baik, yang ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu is elephant. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kelompok 1 ingin bertanya. Silakan, apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan identifikasi? Is elephant. Dengan kelompok 1 sudah paham? Sudah. Oke. Silakan tutup. Jadi dia bilang di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause to group 4. Oke, perhatian semuanya. Hari ini kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan kelas. Dan dari kelompok 1 hingga kelompok 4 mempresentasikan dengan sangat bagus ya, dengan sangat baik. Nah, ke depannya tolong ditingkatkan lagi cara membaca dalam bahasa Inggris ya. Belajar lagi. So you can study hard in your house. Don't forget to practice how to read English language. Jadi di rumah seringlah baca-baca bahasa Inggris ya, agar terbiasa dalam membaca teks bahasa Inggris. Itu aja sih yang ditingkatkan. Kalau yang lainnya sudah sangat bagus sekali dalam menampilkan, menyajikan hasil diskusi kalian pada pagi hari ini. Oke, jadi kesimpulan kita apa pada pagi hari ini? Apa kesimpulannya? Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang teks deskriptif. Nah, tadi kan ada cara membuat teks deskriptif. Apa-apa aja yang digunakan agar kita bisa membuat teks deskriptif yang sangat singkat dan padat. Apa aja kira-kira? Kita bisa memulainya dengan menyebutkan nama. Apa lagi? Ciri fisik. Apa lagi? Makanan. Apa lagi kira-kira? Tempat tinggal. Habis itu? Kebiasaan ya. Cara berpindahnya seperti apa? Nah, itulah yang sudah kita pelajari hari ini.
saja terkait proses belajar pada pagi hari ini? Senang karena bisa memahami deskriptif dengan mudah karena ada gambarnya. Oke, terima kasih. Oke, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Apakah ada kesulitan dalam memahami proses pembelajaran? Tidak. Oke, terima kasih banyak. Kalau memang tidak, semoga kita harus selalu bisa memahami pembelajaran. Sesulit apapun materinya, kita harus mencoba memahami terkait materi yang akan kita pelajari. Okay, my student, I have sent you homework in WhatsApp group. So, later in your house, you can download and make your homework. Next week, you will collect it. Jadi, kalian ada tugas. Tugasnya sudah ibu kirim ke WA group. Nanti di rumah diunduh tugasnya, lalu dikerjakan, dan minggu depan dikumpulkan. Ya. And for the next meeting, we will learn about asking and giving information related to asking qualities of people. Jadi, minggu depan kita akan belajar terkait dengan meminta dan memberi informasi terkait dengan sifat orang. Ya, itu materi kita untuk minggu depan. Okay, my student, I think enough for our meeting today. Don't forget study hard in your house. And I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.